Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, saya di sini akan sedikit memperlihatkan hasil video pembelajaran saya, yaitu penyajian data. Untuk penyajian data biasanya dibagi atas dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya satu, tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, diberikan data, teman-teman bisa lihat sendiri datanya. Akan tetapi, kita membuat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama kita beri nilai, dan kolom kedua diberi frekuensi. Kolom nilai kita isi 9, 12, 17, dan 23, sedangkan frekuensi menyatakan banyak kemunculannya nilai tersebut. Karena nilai 9 munculnya 1, maka kita isi ke frekuensinya 1. Sedangkan nilai 12 munculnya 2, maka kita isi frekuensinya 2, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap tabel. Misalkan data bernilai 17 bernilai 3 buah dan seterusnya. Gal yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkan dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Nilai 9 ada 1, maka kita buat persegi panjang di 1. Dari diagram batang ini kita bisa lihat semakin tinggi batangnya, menunjukkan semakin frekuensi dari nilai yang dimaksud ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel. Tapi sulit mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita tahu bahwa data yang bernilai 9 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Tunggal yang ketiga yaitu diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini biasa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilai dan Y menyatakan frekuensi, sehingga kita peroleh titik-titik 9, 1, 12, 2, 17, 3, dan 23, 6. Selanjutnya titik tersebut disambungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Data tunggal yang keempat yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu, kita tentukan besar sudut pusat sudutnya untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyaknya A per banyak seluruh data dikali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 1 per 12 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 2 per 12 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Dan seterusnya, biasanya setiap nilai diwarnai oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, lingkaran sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Data tunggal yang terakhir yaitu diagram batang daun.
Diagram batang daun, kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama batang, kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka 1 dan biasa di kolom daun diisi dengan angka satuan dengan biasa diisi beberapa angka. Bentuk nilai 9 angka satuannya adalah 9. Sedangkan 12 dan 17 adalah angka satuannya 2, 2, 7, 7, 7 dan seterusnya.